Tiru brand luar negeri, brand ini raya omset lebih dari 5 miliar per bulan di Shopee. Dan kalian juga bisa ya lakukan yang sama kalau kalian nonton video ini sampai habis. Karena nyontek itu ada seninya ya, bukan sekedar nyontek namanya yang dibuat mirip ataupun packagingnya. Blueprint yang akan saya share di sini teman-teman bernama metode ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Ini cocok banget buat kalian dari yang pemula sampai yang berpengalaman sekalipun, karena ini jurus yang ampuh banget ya teman-teman dan banyak digunakan oleh orang kaya sekalipun. Perkenalkan, nama saya Beren, CEO dan co-founder Datapinder.com dan Cosmetic.com. Saya udah jualan online selama lebih dari 8 tahun dengan pencapaian omset secara kumulatif double digit miliar jalan ke 100 miliar. Saya tahu ini bukan angka yang luar biasa besar, tapi ini masalah kredibilitas dan janji saya kepada kalian bahwa kalian tidak akan menyesal nonton video ini sampai akhir. Karena saya yakin ilmu ini akan bisa membantu kalian raih omset 1 miliar per bulan. Karena saya udah pernah melewatinya duluan teman-teman. Jadi tanpa tunggu lebih lama lagi, ayo kita langsung bahas tantangan seperti apa yang metode ATM ini bisa bantu dan cara implementasinya tuh kayak gimana. Ketika ingin jualan, tantangan pertamanya itu biasanya melawan rasa takut dalam diri sendiri. Akan kegagalan yang mungkin terjadi akibat dari kurangnya keyakinan. Karena kalau saya bilang probabilitas suksesnya itu 100%, pasti kalian akan langsung mulai jualan. Gak peduli apakah itu dengan sisa tabungan 50 juta, 100 juta, atau 500 juta terakhir kalian, pasti kalian gas all in saya yakin. Tapi ketika probabilitas sukses itu katakan turun ke 50%, walaupun 50% itu masih besar ya, tapi banyak dari kalian saya yakin pasti langsung mundur, nggak jadi mulai tuh. Dan ini normal ya teman-teman, karena kalau manusia nggak seperti ini, saat ini jumlah pengusaha tuh udah pasti lebih banyak dari pekerja, dan kita sama-sama tahu kenyataannya itu sebaliknya teman-teman. Jadi untuk melawan tantangan pertama ini, yaitu conviction atau keyakinan, kita bisa gunakan metode ATM. Nah, kenapa ini ampuh? Karena kita sebagai manusia, biasanya kalau udah ada bukti nyatanya, baru berani. Contoh ketika kita masih balita, kita takut benang kan ya. Tapi ketika udah dipaksa nyemplung dan bisa, kita biasanya nggak takut lagi. Karena solusi terbaik untuk lawan rasa takut itu, atau ketidakpastian itu dengan pembuktian. Dalam kasus ini, rasa takut itu adalah pertanyaan seperti apakah jualan kita itu akan laku atau enggak. Tapi karena metode ATM itu basisnya niru yang udah laku duluan, kita bakal lebih berani tuh untuk mulai jualan karena ada pembuktiannya. Jadi yang pertama, ATM itu akan sangat membantu kita untuk mulai jualan, dan ini hal yang kelihatan sepele tapi sebenarnya penting banget ya teman-teman. Karena kalau kita nggak mulai, nggak akan ada hasil, dan kalau nggak ada hasil, nggak akan bisa belajar. Tantangan yang kedua ketika ingin jualan, dan ini tantangan atau masalah yang paling umum ya, yaitu nggak punya ide. Ini masalah yang umum banget ya, karena jarang nih manusia normal seperti kita yang punya otak kayak Steve Jobs, yang bisa tahu apa yang orang lain mau bahkan sebelum orang lain itu tahu apa yang sebenarnya dia mau. Jadi bayangin deh, itu orang aja nggak tahu apa yang sebetulnya dia mau, tapi kita orang lain dipaksa untuk tahu. Ya susah ya teman-teman. Nah, dengan metode ATM ini, kita-kita yang susah cari ide dan tetap mau probabilitas sukses yang tinggi, nggak perlu lagi tuh terlalu pusing mikirin hal-hal kayak mau warnanya kayak apa, logonya seperti apa, fontnya kayak apa, packagingnya seperti apa, dan puluhan variabel lainnya yang perlu dipikirin satu-satu. Karena kita tinggal pelajari dari yang udah laku aja, terus modifikasi. Dan ini jauh lebih mudah dari menciptakan suatu konsep yang baru ya teman-teman. Jadi karena metode ATM ini ampuh untuk melawan dua tantangan terbesar kita ketika ingin jualan, yaitu keyakinan dan ide, karena kita belajar gimana cara implementasikannya dengan benar. Supaya jangan sampai nih udah punya keyakinan, udah punya ide, ujung-ujungnya gagal juga teman-teman. Nah, yang pertama kita perlu cari konsep produk yang udah laku duluan di pasar. Nah, kalau bisa ini idenya dari luar negeri ya. Karena kalau kalian nyontek dari dalam negeri, kalian tuh bisa dituntut nantinya karena meniru ide orang lain. Tapi kalau dari luar negeri dan mereka belum ada di sini, kalian boleh tuh ambil duluan idenya dan buka di sini. Jangan lupa juga buat patenin mereknya ya. Biaya patenin merek itu nggak terlalu besar kok, sekitar 3 juta. Jangan khawatir juga cari konsep produk yang udah laku di luar negeri, karena sekarang cari idenya tuh udah gampang banget ya. Kalau kalian mau pakai data pintar, karena kalian tuh bisa langsung buka data produk luar negeri seperti ini. Entah itu data Amazon Amerika atau Temu Amerika. Keduanya boleh karena mereka tuh marketplace yang sangat populer di dunia. Jadinya pasti banyak brand sukses di dalamnya. Nanti kalian bisa langsung urutin seperti ini untuk lihat produk-produk yang paling laku dalam setiap kategorinya. Nah, yang kedua, kalau idenya udah ada, ini langkah yang penting banget ya teman-teman, yaitu pahami hal yang buat produk itu laku di luar negeri. Ini hal yang mungkin dimana kalian perlu lebih kritis dan punya pengetahuan yang lebih luas. Tapi jangan khawatir juga, karena zaman sekarang tuh gampang banget cari jawabannya kenapa semua brand tuh laku teman-teman. Kalian tuh cukup googling atau tanya AI seperti ini. Dari sini kalian bisa dengan cepat buat kesimpulan tuh kenapa brand ini laku di negaranya. Dan kalau kalian udah paham ini, kalian bisa punya gambaran apakah ini bisa ditiru dan dimodifikasi atau enggak untuk disesuaikan dengan budaya lokal kita di Indonesia gitu. Kita pakai contoh brand The Ordinary ini ya.
yang mirip dengan brand lokal ini. Di sini yang dicontek tuh bukan mereknya tapi konsep positioningnya, yaitu ingredient first, harga terjangkau, kemasan minimalis, dan edukatif. Semua ini pada waktu itu sangat bisa dibawa ke lokal karena konsepnya itu tidak menentang budaya lokal, tapi sangat mendukung. Hanya saja perlu dimodifikasi sedikit seperti formulasi yang cocok untuk kulit orang Indonesia, klaim halal, dan menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang coba kalian bayangin kalau brand yang mau ditiru itu adalah brand seperti Liquid Death yang laku karena konsepnya yang unik dengan botol bir desain tengkorak. Dan juga karena ingin melawan penggunaan plastik. Saya nggak tahu ya, tapi mungkin di Indonesia ini akan kurang. Karena pertama, Indonesia adalah negara yang secara agama cukup kuat. Artinya mungkin akan kurang suka nih yang modelnya tengkorak seperti ini. Dan kepedulian terhadap lingkungan pun harusnya juga masih lebih kurang ketimbang orang barat dari negara yang maju. Jadi bisa kita katakan konsepnya mungkin kurang cocok ya teman-teman. Tapi di sini yang ingin saya sampaikan adalah pastikan konsep yang buat mereka laku di sana cocok dan bisa kalian terapkan di sini. Karena pada metode ATM ini bagian modifikasinya itu kita ingin lakukan sedikit mungkin ya teman-teman. Karena semakin kita modifikasi, artinya akan semakin jauh dari konsep yang udah capai product market fit. Jadi kesimpulannya dalam video ini adalah pakai metode ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi agar kalian tidak takut untuk mulai jualan dan juga supaya cepat mulai jualannya. Karena tinggal tiru idenya. Tapi jangan lupa untuk cari idenya dari luar negeri dan pastiin di Indonesia itu belum ada supaya kalian nggak dituntut. Setelah itu yang penting juga kalian mesti paham betul kenapa konsep itu bisa laku di negara asalnya agar probabilitas sukses kalian tinggi ketika dibawa ke Indonesia. Nah, jika semua dilakukan dengan benar, saya yakin omset 1 miliar per bulan di Shopee bukan hal yang sulit teman-teman.